فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan juga salawat serta salam kepada Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat kita bacakan pada kesempatan yang lalu terkait tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir al hadis, yang menjelaskan bahwasanya di dalam agama kita yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Lalu di antara halal dan haram ada beberapa perkara yang samar. Perkara yang samar ini banyak tidak disadari oleh kaum muslimin, namun disadari oleh orang-orang yang berilmu. Sehingga pentingnya bagi kita untuk selalu mendalami ilmu ini agar bisa mengenali mana yang syubhat. Kemudian setelah kita kenal mana yang syubhat, maka disitulah peran sebuah organ tubuh yang menentukan apakah dia akan mengambil resiko untuk jatuh di dalam hal-hal syubhat tadi yang meragukan, yang tidak jelas kebenarannya, kebaikannya, ataukah dia mau melawan hawa nafsunya dan meninggalkan hal-hal itu untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan agamanya. Organ tubuh apa ini? Yaitu tentang potongan hadis yang terakhir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan hadis ini dengan sabda beliau, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seonggok daging, ya. Mudghah, ya. Mudghah itu asal katanya dari madgha yamdughu, kalau tidak salah, yang bermakna mengunyah. Mengunyah. Artinya mudghah seonggok daging seukuran kunyahan manusia. Seukuran kunyahan manusia. Atau yang semisalnya, yang sekitar itu. Yang seonggok daging ini dia bertugas seperti panglima. Seperti panglima, di mana dia selalu mengatur seluruh anggota tubuh yang lain. Sehingga Nabi katakan, apabila si hati ini baik atau si daging ini baik, maka anggota tubuh yang lainnya akan ikut soleh. Namun bila sebaliknya organ tubuh ini tidak baik atau rusak, maka dia juga bisa merusak anggota tubuh yang lainnya. Karena dialah yang mengajak, dialah yang memerintah, dialah yang memberikan arahan dan komando bagi anggota tubuh yang lainnya. Maka organ tubuh ini yang seonggok daging ini kita perlu perhatikan dengan baik. Kita perlu didik dia, ya, dengan hal-hal yang selalu ingat terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia selalu bergantung pada manusia,
atau bergantung pada dunia atau hal-hal buruk dan rendah yang lainnya. Seonggok daging ini adalah al-qalb, yang sering diartikan sebagai hati. Yang sering diartikan sebagai hati. Maka kebaikan seseorang, melalui hadis ini kita fahami bahwa kebaikan seseorang itu bergantung pada hatinya. Apakah matanya akan melihat hal-hal yang baik, akan dia gunakan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, ataukah akan digunakan pada hal-hal yang buruk bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan mendatangkan mudarat. Telinganya, tangannya digunakan untuk apa? Untuk menyentuh hal-hal yang diharamkan Allah, atau untuk membantu orang lain, atau untuk mengangkat tangannya saat bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kakinya, apakah kakinya akan digunakan untuk berjalan menuju majelis-majelis ilmu, berjalan bertemu dengan teman-teman soleh, atau digunakan untuk menuruti hawa nafsunya, mengantarkan badan ini kepada tempat-tempat yang mungkin tidak bermanfaat atau bahkan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di tempat perkumpulan yang isinya hanya bercanda saja, ya, atau mungkin menggunjing orang, ya, atau bahkan hal-hal yang berisi dosa yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan hati ini. Memperhatikan seonggok daging ini. Namun ada beberapa kekeliruan di saat orang atau sebagian manusia, sebagian kaum muslimin menggambarkan, menganalogikan kebaikan hati yang berpengaruh pada kebaikan anggota tubuh yang lainnya, kemudian dia samakan seperti seorang pemimpin yang apabila pemimpinnya baik, rakyatnya akan baik. Ya, secara zahir mirip ya kesamaannya. Namun ya, ternyata secara makna tidak sama. Kenapa? Karena buktinya seorang pemimpin ketika memerintah, mengatur, tidak semua rakyatnya patuh. Ya, tidak semua rakyatnya nurut. Namun hati ini ketika sudah tertambat dengan sesuatu, sudah tertawan oleh dunia, maka anggota tubuh yang lainnya akan mengikuti, selalu menghamba kepada dunia. Kalau hati ini sudah tertawan untuk mencari ridho seorang manusia, maka dia akan selalu fokus pada ridho itu. Anggota badannya akan mengerjakan hal-hal yang disukai oleh orang yang dia harapkan keridhoannya. Maka analogi ini bisa dikatakan tidak benar. Apalagi ditambah dengan dalil-dalil yang ada. Karena ternyata kebaikan seorang pemimpin bisa dikatakan bergantung pada kebaikan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menguasai dan mengatur orang yang zalim lainnya. Jadi sesama zalim akan diberikan pemimpin yang zalim juga. Ya. Dari mulai jin dengan jinnya, manusia dengan manusianya, atau antara jin dan manusia. Setiap yang zalim Allah akan berikan mereka urusan ya kepada orang-orang yang zalim pula. Hingga pernah ya, kami sampaikan nasihat untuk kita semua, termasuk untuk saya pribadi, bahwa ketika kita mengharapkan seorang pemimpin yang baik, maka hendaknya benahi dulu diri kita. Ya, apakah kita sudah benar-benar baik sehingga kita layak untuk mendapatkan pemimpin yang baik? Saya pernah teringat satu kisah saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kita tahu di zaman beliau banyak sekali goncangan, fitnah. Banyak sekali fitnah. Namun sekali lagi bukan berarti ketika rakyatnya buruk
ya karena pemimpinnya buruk juga, bukan ya. Bisa jadi memang karena salah rakyatnya ketika terjadi fitnah, ketika terjadi masalah, ketika terjadi musibah pada suatu negeri. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini menggambarkan kelompok yang membangkang, tidak mau patuh kepada pemimpin. Mereka memiliki pemikiran sendiri kemudian keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Maka si orang-orang Khawarij ini mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa orang-orang mengkritikmu tetapi orang-orang tidak mengkritik Abu Bakar dan Ali? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in." Di saat pemerintahan Abu Bakar, Masya Allah rakyatnya patuh semua. Kemudian negeri seakan-akan ya, Madinah makmur sekali. Di zaman Umar juga keadilan merata dan seterusnya. Apa yang dijawab oleh Ali? Ketika ditanya kenapa di zaman engkau memimpin banyak fitnah seperti ini, banyak yang membangkang, atau banyak yang mengkritikmu dan seterusnya. Maka jawabannya Ali begitu santai. Beliau mengatakan, antum mau dapat pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Siapa rakyatnya Abu Bakar dan Umar? Rakyatnya adalah sahabat-sahabat yang mulia. Rakyatnya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala, rakyatnya seperti Abdurrahman bin Auf, rakyatnya seperti Talha bin Ubaidillah, rakyatnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang mulia yang masih hidup di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar dan Umar. Ya, intinya sahabat-sahabat yang hidup di zaman beliau. Ya, sahabat-sahabat yang mulia, yang patuh dan menjaga kehormatan seorang pemimpin. Namun, ya, kenapa di zaman saya seperti ini? Karena rakyatnya seperti kamu, model kamu katanya. Model si Khawarij yang sukanya membangkang, ya, tidak malah mengintrospeksi diri, tidak malah melihat maslahat bagi kaum muslimin, menimbulkan fitnah dengan menyulut konflik dan seterusnya, menganggap dirinya paling benar, paling soleh dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak baik. Maka analogi yang berdalilkan tentang hadis ini bahwasanya apabila pemimpin baik rakyatnya akan baik seperti hati, apabila hati baik anggota tubuh yang lain adalah baik, maka kurang tepat. Bisa dikatakan kurang tepat. Kemudian berkaitan tentang hati ini yang bisa mengatur seluruh anggota badan. Mulailah timbul pertanyaan. Sebenarnya manusia itu berpikir menggunakan apa? Apakah manusia berpikir dengan akalnya, ataukah manusia berpikir dengan apakah manusia berpikir dengan otaknya, kepalanya, ataukah berpikir dengan hatinya? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang salah diungkapkan. Ya, ketika orang mengatakan manusia itu berpikir dengan akal atau hati, ini keliru pertanyaannya. Kenapa? Karena yang benar adalah akal manusia yang digunakan untuk berpikir itu letaknya di hati atau di kepala. Ya, manusia berpikir jelas pakai akal. Ya, namun akal ini ada di mana? Yang digunakan untuk berpikir ini ada di hati ataukah di kepala? Dan ternyata barangkali jamaah yang melihat ini masalah penting atau enggak gitu ya. Tapi ternyata dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Karena ini berkaitan dengan bagaimana akidahnya atau keyakinannya orang-orang ahli filsafat ya, atau ahlul kalam, yang mereka meyakini bahwasanya, kecuali sebagian dari mereka ya, sebagian kecil dari mereka ada yang lebih baik pendapatnya. Namun kebanyakan mereka mengatakan bahwasanya hati ini kosong, tidak ada apa-apanya. Ya. Yang digunakan untuk berpikir adalah akal yang ada di otak saja. Padahal kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, ya, ternyata lebih merujuk bahwasanya manusia itu berpikir dengan akal yang ada di dalam hatinya.
Bagaimana? Yang pertama, kita harus yakini bahwasanya yang tahu tempatnya akal adalah siapa yang menciptakan akal itu, benar? Yang tahu tempatnya di mana manusia berpikir, yang paling tahu adalah siapa yang menciptakan pikiran dan akal itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya tidak pernah keluar dari hawa nafsu. Yang selalu keluar dari wahyu. Maka ketika kita ingin tahu bagaimana manusia berpikir, ya, harus kita rujuk kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Dan ini sedikit banyak berdampak pada bagaimana sikap seseorang ketika dia tahu bahwasanya tempat berpikir saya yang menentukan bagaimana sikap saya benar atau tidak adalah di hati, bukan di kepala saya. Kita dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, dan ini dikutip oleh beberapa syekh kita, termasuk saat beliau menjelaskan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara dalil-dalilnya yang ada, yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Dan sungguh telah kami masukkan ke dalam jahanam. Kami berikan jahanam ini banyak dari manusia dan jin yang mana sifat mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakannya untuk memahami. Tidak cerdas dengan hatinya. Kata beliau, kalau seandainya yang menentukan sikap manusia adalah akal yang ada di otak, misalnya akalnya letaknya ada di otak atau di kepala dia, seharusnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan qulub, tapi sebutkan otak. Apa bahasa Arabnya otak? Dimal atau ras, kepala. Ya. Tapi di sini Allah sebutkan manusia berpikir dan memahami dengan apa? Dengan hati. Sehingga ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya akal manusia yang digunakan untuk berpikir letaknya ada di hati. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ard?" Tidaklah mereka berjalan di muka bumi ini, lalu melihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka memiliki hati-hati yang bisa berakal. Lahum qulub, fatakuna lahum qulub, mereka memiliki qulub, akal, hati-hati, ya'qiluna biha, yang mereka gunakan untuk mengakali, memahami, untuk berpikir. Au adzanun yasma'una biha, atau telinga-telinga yang mereka gunakan untuk mendengar hal-hal yang benar. Fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya sebenarnya yang buta itu bukan penglihatan mereka, karena mereka bisa melihat. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta adalah hati-hati mereka yang ada di dalam dada-dada mereka. Yang ada di dalam dada-dada mereka. Begitu jelas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ternyata yang berperan, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan sebuah alat untuk memahami, membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana Tuhan mereka yang benar dan mana Tuhan mereka yang salah, adalah hati-hati mereka. Allah berfirman, fatakuna lahum qulub ya'qiluna biha,
sehingga mereka memiliki hati-hati yang berakal. Bahkan di ayat yang sama Allah sebutkan fa innahu atau fa innaha la ta'mal absar. Yang buta itu bukan mata-mata mereka. Sebenarnya mata mereka masih bisa melihat begitu jelas. Namun yang membuat mereka buta dari kebenaran adalah al-qulubul lati fis sudur. Hati-hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Mereka tertutup penglihatannya dari kebenaran karena hati mereka yang tidak mengakalinya atau memahaminya. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya akal manusia letaknya ada di hati. Dialah yang menentukan dan memikirkan, menjelaskan dan bersikap. Ini cukup dua dalil. Sebenarnya banyak sekali dalil dalam Al-Qur'an, namun kita cukupkan dua ayat ini. Kita tambahkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang kita baca ini. Hadis yang sedang kita kaji bersama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seonggok daging yang seukuran kunyahan manusia, ya, atau yang semisalnya segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Yang kalau itu baik akan baik semua anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Itulah hati. Dan begitu banyak sekali contoh-contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk doa beliau. Beliau ketika menganjurkan suatu doa agar seorang manusia menjadi baik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, teguh di atas kebenaran, istiqomah. Apa yang Nabi perintahkan seseorang tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi perintahkan mereka untuk meminta agar Allah perbaiki hati-hati mereka. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikan hati. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya hati-hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita imani saja, tanpa perlu kita bertanya bagaimana ya maknanya jari-jari. Maknanya adalah makna yang kita pahami. Jari itu ya jari. Namun bentuknya, kaifiahnya kita tidak tahu. Kita hanya imani sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa meniadakannya atau mengingkarinya, tanpa mentakwilnya dengan makna yang lain, tanpa juga menggambarkannya takyif, tanpa juga mentamtsil, mensama-samakannya dengan makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Hal-hal ini adalah yang kita jauhi dari saat kita beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mirip, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha memalingkan hati-hati ini, palingkan hati ini untuk selalu taat kepadamu. Dan kita sungguh membutuhkan sekali doa-doa yang seperti ini untuk kita ulang-ulang. Karena betapa banyak manusia yang sangat mudah sekali tergoda oleh fitnah. Sealim apapun seseorang itu, sesoleh apapun seseorang, seistiqomah apapun seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala mudah untuk membolak-balikan hati seseorang. Sehingga kita meminta kepada Allah, zat yang maha kuasa, untuk meminta kepada dia agar diberikan hati yang teguh. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ya dalil-dalil yang ada ini menunjukkan bahwasanya pendapat para ahli kalam yang mengatakan bahwasanya manusia berpikir seutuhnya dengan otaknya dan hatinya itu kosong, tidak ada isinya atau tidak ada gunanya sama sekali, maka itu pendapat yang salah. Lalu apa kegunaannya kita memahami ini? Ini yang penting, ya. Bukan bagaimana khilafnya, perselisihannya atau dalilnya, bukan. Tapi bagaimana pentingnya, apa tujuannya kita mengetahui bahwasanya
pikiran manusia atau akal manusia itu ada di hati. Tujuannya jelas, agar kita memberikan porsi perhatian kita lebih kepada hati kita. Karena setiap orang yang selalu membenahi hati, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk menjalani kehidupan ini dengan benar dan baik. Ketika seseorang hatinya ikhlas contohnya, maka mudah sekali bagi dia untuk menghadapi fitnah, godaan, berikut juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi dia untuk melawan syaitan ketika syaitan mengganggunya. Apa kata Allah ketika menyebut Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, yang mampu menolak godaan wanita yang menggoda dia. Imra'atul Aziz, istrinya si Aziz, si Malik, si Raja. Karena hati beliau yang ikhlas. Beliau benar-benar murnikan isi hatinya sehingga selalu tertambat dan tertawan oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu bahaya. Nah, sekali lagi ini nasihat untuk kita semua. Ketika hati ini kita jadikan menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati itu menghamba kepada selain Allah? Apakah bersujud kepada selain Allah? Tidak. Tetapi hatinya benar-benar dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang hina atau rendah. Setiap sikap dia selalu dia takar dengan apa yang ada di hati dia. Hatinya memikirkan dunia, semuanya selalu dihitung dengan dunia. Selalu dihitung dengan untung rugi dari sisi duniawi. Atau ketika hatinya tertawan untuk selalu mendapatkan keriduan manusia, maka setiap sikapnya dia akan berpatokan pada bagaimana menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini sudah diingatkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika seseorang yang dicela karena Nabi sebut dia sebagai abdud dinar, hambanya si dinar. Apa itu dinar? Mata uang orang Arab yang terbuat dari emas. Wa abdud dirham, hambanya dirham. Dirham mata uang yang terbuat dari perak. Wa abdul khamisah wal khamilah. Khamisah dan misalnya adalah selimut-selimut yang bagus, pakaian yang berbentuk persegi yang terbuat dari bahan yang bagus, ya. Bahkan mungkin sebagiannya dari sutra, atau diberikan corak yang begitu bagus karena mereka sangat suka lihat dengan hal-hal yang demikian. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa 'abdud dirham. Ta'isa 'abdul khamisah. Ta'isa 'abdul khamilah. Ta'isa wa antakas wa idza syika falan taqash. Sungguh merugi. Ta'isa itu kalimat Arab yang menggambarkan seseorang yang gagal dan digambarkan seperti seorang yang tersungkur, ya, terperosok, kepalanya dulu tapi yang jatuh. Dan ini termasuk doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mendoakan orang-orang yang menjadi abdud dinar, hambanya dirham, ya. Dia selalu pikirannya saat sholat, ya, hatinya bukan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi diisi dengan hal-hal yang berisi duniawi. Setelah ini saya mau ngapain? Setelah ini mau ketemu siapa? Bagaimana dagangan saya? Wah, tadi ada yang kelupaan dan seterusnya.
Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Abdul Khamisah. Pakaiannya terus yang dipikirin, ya. Karena dia membiarkan hatinya benar-benar sudah terlanjur tertawan dengan hal-hal yang demikian, sehingga susah bagi dia untuk mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. In u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit. Nabi SAW gambarkan mereka itu seperti orang yang di saat rezekinya lancar, ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia baru ridho sama Allah. Senang. Ya. Barulah dia mau ibadah, mau sholat, mau zikir, mau tilawah. Wa in lam yu'ta sakhit. Nah, ini bahayanya. Tapi kalau lagi nggak dikasih, dia mulai murka, begitu murka. Dia marah, dia jengkel. Asalnya dia rajin sholat, dia tinggalkan sholat. Hanya karena satu masalah kecil misalnya. Dia dapat kerugian sedikit, atau dia gagal. Karena Nabi SAW gambarkan dia, wa idza syika falan taqash. Kalau dia terkena satu duri, dia nggak mampu untuk mencabut duri itu. Artinya apa? Kalau diuji sedikit, dia langsung down. Langsung semuanya berantakan. Biasa dia duduk di majelis, nggak mau lagi datang ke majelis. Dan ini sekali lagi adalah tamparan buat diri kita yang selalu hanya semangat saat kita lancar rezekinya, ya. Namun saat susah kita mulai menurun. Sehingga ini menunjukkan bagaimana niat kita, keikhlasan kita. Ketika hati itu benar-benar ikhlas, maka bagaimanapun kondisinya, dia tahu yang diharapkan bukan kondisi itu, tapi yang diharapkan adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan bukan hanya ganjaran di dunia, tapi yang lebih besar dari itu, yaitu ganjaran di surganya. Sehingga seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dia pun, dia tetap ridho. Karena hatinya menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada dunia. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sama mengatakan, tuba, beruntung, li abdin, seorang hamba, akhadha bi'anani au bi'inani farasih, yang diambil pelana kudanya fi sabilillah. Dia bawa kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ash'atha ra'suh, penampilannya begitu lusuh, ya, rambutnya begitu kusam atau begitu kasar. Mughabbaratin qadamah, kakinya begitu berdebu, bajunya badek. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia lagi dikasih tugas untuk menjaga, maka dia akan kerjakan sebaik mungkin. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau dia diberi tugas untuk menjadi pasukan terdepan, dia pun siap. Di mana posisi yang dia diberikan, dia kerjakan. Dan dia enggak mencari nama dia, mencari muka tidak. Bahkan digambarkan oleh Nabi, in ista'dzana lam yu'dzan lah. Kalau dia lagi minta izin, enggak diizinin, karena enggak ada yang kenal dia. Seperti orang biasa saja. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Kalau dia mau ngasih syafaat, maksudnya adalah mau memberikan perlindungan atau memberikan keamanan kepada seseorang, nggak dikasih izin. Karena apa? Sekali lagi, karena dia nggak ada yang kenal. Kenapa kok bisa sampai kadang? Karena dia niatnya bukan itu. Dia tidak masalah, tidak menonjol di hadapan manusia. Dia tidak masalah, tidak nampak, tidak disebut namanya. Dan ini banyak di antara kita, insya Allah, orang-orang yang seperti itu. Dia hanya mungkin seorang profesinya biasa, tukang beca misalnya, atau hanya seorang tukang bangunan misalnya. Tapi dia Masya Allah rajin, disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh bermajelis. Terlihat bagaimana semangatnya dia dan ikhlasnya dia.
Dan orang-orang nggak ada yang kenal dia. Karena memang dia juga nggak mencari itu. Yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga salah satu hinanya ketika seorang benar-benar selalu menggantungkan hatinya pada keriduan manusia. Ketahuilah bahwasanya ridho manusia itu adalah tujuan yang mustahil untuk dicapai. Jadi jangan capek-capek nyari ridho manusia. Bukan berarti kita cuek gitu ya sama manusia, malah bikin jengkel, enggak ya. Kita kerjakan apa yang menjadi tabiat kita, yang kita pandang itu baik. Adapun ucapan manusia, omongan manusia, jangan kita pedulikan. Selama kita merasa tidak di jalan yang salah, maka tidak usah peduli. Karena akan membuat diri kita hanya merasa lelah. Ya, kita coba bikin ridho satu orang, ternyata di belakangnya ada orang lain yang masih tidak ridho. Pindah ke orang tadi, pindah terus sampai akhir tidak ada selesainya. Dan benar ucapan seorang penyair mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Nah, lupa ini hadis atau apa patah Arab ya. Intinya ridho manusia itu adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin, mustahil. Dan setiap kali dibahas tentang ridho manusia ini, saya selalu teringat kisah ilustrasi. Nggak tahu benar atau enggak, namun selalu digambarkan ilustrasi seorang bapak dengan anak yang naik keledai. Ya, barangkali jamaah pernah mendengar mungkin. Ketika si bapak sama anak ini dua-duanya naik keledai, lewat satu orang bilang, nggak perasaan. Nah, kuda dinaikin 2 orang atau keledai dinaikin 2 orang. Ya. Maka dua-duanya turun. Dua-duanya turun. Atau mungkin yang turun pertama bapaknya mungkin, anaknya yang naik. Lewat orang lain, nih anak kurang ajar ya sama bapaknya. Malah dia yang naik, bapaknya yang nuntun. Gantian. Akhirnya bapaknya yang naik, anaknya yang turun. Lewat orang lagi, ya, diomongin lagi. Ini nggak kasihan sama anaknya. Akhirnya apa? Dua-duanya turun, nggak ada yang naik. Diomongin lagi. Ini ngapain orang nuntun keledai nggak dinaikin? Nggak ada selesainya omongan orang. Ya. Barangkali akhirnya bapaknya sama anaknya malah yang gotong si keledainya. Ya. Karena apa? Lelah dengan omongan manusia. Dan saya yakin semua jamaah pernah merasakannya. Benar-benar capek sekali. Maka ini menjadi pendidikan bagi diri kita. Perhatikan hati kita. Ya. Semakin hati kita menghamba kepada Allah, semakin merdeka. Semakin merasa menang. Karena seseorang sebagaimana dia hambakan kepada siapa? Ketika seorang dia hambakan kepada Allah, raja di raja yang memiliki semuanya, dia akan merasa mulia. Namun ketika seseorang malah menghambakan diri kepada dunia, segala sesuatu dia ukur dengan keuntungan dan kerugian duniawi. Mau ngaji, apa untungnya saya ngaji? Ya misalnya, dapat apa saya? Dapat banyak ya, dapat ilmu, dapat teman soleh, dapat saling menasehati. Atau dia gantungan kepada manusia yang juga hina, maka dia akan semakin tertawan dan semakin merasa dirinya adalah seperti budak. Nauzubillahi min dzalik. Maka contohlah orang ini yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak ya di pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dikenal namanya siapa, tapi dia tetap saja berjuang. Dia tidak punya kuda, dia berperang pakai jalan kaki, dan nggak dipandang, nggak disebutkan namanya dalam sejarah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puji orang-orang yang seperti itu, dan dia mau selalu menjalankan perintah, selalu menjalankan arahan apapun yang dia minta. Ya, kalau disuruh maju, disuruh mundur, disuruh jaga, karena menunjukkan keikhlasan mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk selalu membenahi hati ini, jangan sampai hati ini salah arah, ya. Jangan sampai hati ini salah
tuntunan. Dan sedikit ada beberapa nasihat dari para ulama untuk yang ingin ya hatinya selalu tenang, bahagia. Karena memang kebahagiaan itu ada di hati kita. Ya. Meskipun kita mungkin tidak dikenal orang, atau mungkin kita bukan seperti orang yang empunya, ya, tapi kita bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Dengan apa? Dengan cara sabar dan syukur. Betapa sering ya guru-guru kita mengingatkan bahwasanya nikmat itu malah bisa membuat kita sengsara kalau kita tidak syukuri. Dan musibah itu malah bisa membuat kita bahagia saat kita mampu menyabarinya. Nabi SAW sampai bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya, semua ketetapan yang Allah berikan kepada dia akan selalu menjadi baik bagi dia, yang enak maupun yang enggak enak. In asabathu sarra, apabila dia ditimpa sesuatu yang atau diberi sesuatu yang membahagiakan, maka dia tahu bagaimana merubah kebahagiaan ini menjadi kebaikan. Yaitu dengan cara apa? Mensyukurinya. Karena betapa banyak orang yang diberikan kenikmatan namun malah berbuah seperti musibah bagi dia. Ya. Berbuah seperti musibah bagi dia. Maka yang menjadi patokan bukan seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi seberapa besar rasa syukur kita saat kita diberi. Dan ingatlah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Insyaallah Allah langgengkan nikmatnya. Walaupun mungkin terasa secara zahir tidak banyak, tapi karena Allah selalu memberikannya, membuat kita selalu merasa cukup. Membuat kita selalu merasa aman-aman saja. Alhamdulillah. Dan ini salah satu nikmat yang begitu besar. Begitu juga sebaliknya, wa in asabathu dharra, apabila dia ditimpa sesuatu yang kurang mengenakan bagi dia, musibah, ujian dan seterusnya, yang membuat dia sedih dan seterusnya, dia tahu, karena sadar bahwasanya hati dia bahagia bukan dia tuntut pada dunia atau kesenangan manusia, tidak. Tetapi saat dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merubah musibah itu menjadi baik dengan cara apa? Menyabarinya. Karena sekali lagi bukan seberapa besar ujian yang kita terima. Karena banyak orang yang ditimpa ujian sedikit, sama seperti tadi ya, kena duri saja dia nggak mampu bertahan. Digambarkan oleh Nabi SAW sebagai hambanya dinar dan hambanya dirham. Tapi orang yang ikhlas, insya Allah musibah sebesar apapun, dia tahu bahwasanya itu adalah ketetapan Allah. Dia begitu beriman bahwasanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sepintar apapun dia, sebagus apapun rencana dan planning dia, kalau Allah belum menghendaki maka Allah tidak akan memberi. Tapi barangkali mungkin dia tidak terlalu pusing, tapi kalau Allah menghendaki Allah kasih. Dia tidak terlalu mempermasalahkan atau memusingkan bagaimana hari besok. Tapi yang penting dia berusaha, Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala rezekinya, dan ini bentuk atau buah dari keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda dulu untuk adzan. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah adzan insyaallah. Fadhil. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit lanjutkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait hati ini. Yang pertama adalah tadi ya, permasalahan akal atau pikiran itu ada di hati atau di kepala. Yang paling kuat sesuai dengan dalil yang ada adalah bahwasanya hati inilah yang berpikir, karena memang hati yang menentukan. Sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun adapun kalau kita ditanya, lalu apa gunanya otak? Ya. Atau bagaimana prosesnya? Ya, kita tidak tahu. Yang pasti ya, yang kita pahami adalah kita perlu memperhatikan hati ini. Kemudian perkara yang kedua, yang mungkin ini ringan ya,
tapi bisa dikatakan penting juga ya. Istilah pemakaian kata qalbun dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya apakah memang berarti hati ataukah berarti yang lain? Ya. Karena ternyata jamaah kalau misalnya dikatakan hati itu bentuknya yang bagaimana? Apakah yang menyaring racun ya dalam tubuh ataukah yang membagi organ yang membagi darah, yang memompa darah ke seluruh tubuh? Karena ternyata di dalam bahasa Arab qalbun itu artinya jantung sebenarnya, ya. Sedangkan hati mereka sebut dalam istilahnya dalam bahasa Arab kabid, kabidun. Dan kalau kita perhatikan antara jantung dengan hati, mana yang paling penting organnya? Jantung, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan ketika membahas hal ini, dan ini ya sekali lagi dibahas oleh mereka, namun yang penting adalah bagaimana kita memahami dan mensikapinya. Ya. Sebagian dari mereka mengatakan maksudnya adalah jantung yang paling berpengaruh di dalam anggota tubuh kita. Kalau jantungnya baik, semuanya akan baik. Sehingga pemikiran itu ada di jantung. Namun tetap kita bisa menggunakan istilah hati, karena ketika kita mengucapkan hati, ya bisa digambarkan seperti sanubari, ya, hati nurani dan seterusnya. Yang ini seperti tidak berbentuk gitu, atau seperti cahaya yang ada di dalam hati yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Jadi tidak masalah sebenarnya untuk pengistilahan atau penyebutan kata hati atau jangan seperti itu. Yang penting kita paham bahwasanya itulah yang perlu kita perhatikan, yang kita perlu jaga, ya, dari hal-hal yang membuat hati ini kotor dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga adalah ucapan seseorang misalnya mengatakan di dalam badan atau tubuh yang sehat ada hati yang baik misalnya, hati yang bersih misalnya. Maka kita jawab sebaliknya, ya. Yang benar kalau hatinya baik, bersih, insya Allah anggota tubuh yang lainnya akan mengikuti baik dan bersih dan sehat, insya Allah. Lalu kita tetap diminta untuk menjaga hati kita, menjaga badan kita agar tetap sehat. Tapi ada satu orang yang ketika dia dinasehati, ya, ada beberapa orang seperti ini, dia berbuat kesalahan atau berbuat maksiat misalnya, lalu dinasehati, dibilang bertakwalah kamu kepada Allah, lalu dia berdalil dengan hadis ini, akhi, takwa itu ada di hati. Jadi dia seakan-akan mengatakan yang penting hati saya baik, kalau luarnya nggak baik nggak apa-apa. Nah, ini sering menjadi syubhat ini, ya. Jangan memvonis seseorang, ya, menilai seseorang dari luarnya. Benar memang, ya, kita memberikan toleransi kepada orang-orang yang keliru, ya. Barangkali dia hatinya memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dijadikan alasan pembenaran atas perbuatan kita. Oh, enggak apa-apa luarnya enggak baik. Atau sering misalnya perempuan, ya, disuruh berhijab, ya yang penting hatinya dulu yang dihijabin. Nah, ini keliru, ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari hadis Nabi SAW, kalau hatinya baik, insya Allah luarnya juga akan baik. Jadi kenapa dia luarnya nggak baik, menunjukkan hatinya di dalam kurang baik. Ya, jadi jangan dijadikan dalil untuk pembenaran atas tampilan luar yang tidak baik, atas perbuatan yang tidak baik dan seterusnya. Ya. Dan memang urusan hati ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya melihat luarnya saja. Hati kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan misalnya kaitannya tentang hadis yang ke-6 yang dibahas ini tentang, ya, syubhat. Bagaimana kita bersikap
untuk beramal apabila ada sebuah hukum syar'i dari sebuah hadis yang mana para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis tersebut yang sahih atau dhaif. Apakah itu sahih atau dhaif? Sehingga muncul keraguan atau kerancuan. Mohon penjelasannya. Yang pertama, ya, kalau khilaf ini bisa kita tanyakan kepada orang yang ahli ilmu, karena khilaf itu tidak semuanya dibenarkan, ya. Perbedaan pendapat itu tidak semuanya dibenarkan. Maksudnya kita katakan dua-duanya pendapatnya benar tidak, ya. Bisa diketahui. Ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Oh, hadis ini ternyata ketika fulan mengatakan sahih, ternyata yang benar dhaif misalnya. Dari mana? Oh, dari maknanya. Maknanya bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang lainnya misalnya. Atau dari sanadnya misalnya. Dari periwayatnya misalnya. Maka kalau misalnya kita mampu untuk mengidentifikasinya dengan bertanya kepada orang yang berilmu, yang memang ahli di dalam bidang tersebut, misalnya hadis itu tentang fikih, maka kita tanyakan kepada ahli fikih. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Namun kalau misalnya sampai sekarang hadis itu atau hukum itu diperselisihkan, ya sudah, dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Kalau sudah mentok, kita tidak memahami mana yang benar antara pendapat A atau B dan seterusnya, ulama A atau ulama B, maka apa kata Nabi? Istafti qalbak. Tanyai hati kamu, ya, karena hati ini bisa menilai. Dan boleh kita ikuti kata hati kita, ya, ketika kita sudah berusaha sebisa mungkin untuk mencari mana yang benar, tetap saja masih ragu, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik, lalu kita ikuti kata hati kita. Karena insya Allah hati kita pada asalnya adalah, ya, hati nurani kita selalu menginginkan kebaikan. Kata Nabi SAW, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali 'alin nas. Kalau itu salah, pasti hati kamu tidak nyaman, tidak tenang. Ya, adapun al-birru matma'annat ilaihin nafs. Sedangkan kebaikan itu yang membuat hati kita nyaman. Nah, ini juga peran hati yang perlu kita perhatikan. Allah taala alam shawab, semoga bisa menjawab. Namun apabila belum bisa menjawab, bisa ditanyakan lagi kepada ustaz-ustaz yang lain yang lebih berilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما